Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Kemal Felgani. NIM saya A11 2019 11724. Saya dari kelas jaringan komputer A11 4511. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu pada video ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan bagaimana cara untuk membangun sebuah jaringan atau network menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini telah disediakan sebuah project atau sebuah panduan, yaitu dengan isi yang seperti ini, yaitu sebuah perusahaan menyediakan alamat IP yaitu 172.31.x0/24, di mana XX ini merupakan 2 digit NIM terakhir. 2 digit NIM terakhir saya adalah 24, maka IP-nya akan menjadi 172.31.240. Di sini juga sudah disediakan yaitu berupa subnet dan juga hostnya. Lalu di sini panduan untuk menyusun topologinya. Di sini juga sudah ada panduan untuk melakukan pengisian IP pada router dan hostnya masing-masing nanti. Dan di sini adalah setting pada router. Di sini juga ada node. Node-nya perlu diperhatikan lagi, yaitu pada saat melakukan desain topologi, pada setiap LAN dibutuhkan 2 PC host. Lalu pada saat subnet, kita harus mengurutkan dari host yang paling besar ke kecil. Lalu pada interface kita harus melakukan pemasangan clock rate pada interface yang benar. Oke, yang pertama kita akan membangun topologinya. Topologinya adalah seperti ini. Oke, baik. Yang pertama kita akan membangun, kalau dilihat dari sini berarti router Semarang akan menghubungkan router Jakarta dan Jogja. Oke, maka yang pertama kita akan membuat router di Semarang. Kita akan membuat router di sini. Kita dapat off-kan dulu untuk memasang modul serial, karena nanti memakai serial modul, serial label DCE. Oke, kita on lagi. Kita bisa copy, paste. Oke, di sini kita ganti dengan RSMG. Di sini kita bisa ganti dengan R Jogja yaitu ini. Dan di sini kita bisa ganti dengan R JKT. Oke, sudah ada 3 router. Selanjutnya kita juga harus membutuhkan switch. Oke, switch. Kita bisa melakukan copy saja. Oke, switchnya kita kasih nama SW LAN JKT. Oke, lalu SW LAN SMG. Oke, dan SW LAN DC. Oke, di sini terlihat yang di Jakarta interface-nya ke switch yaitu EVA00 dan EVA024. Lalu setelah itu SE00 yang DCE di Jakarta koneksi ke Semarang. Oke, kita akan buat dua itu. Yang pertama FA-nya 00 ke 24. Oke, selanjutnya serial DCE dari Jakarta berarti 00 ke sini 00. Oke, DCE-nya jadi Jakarta, benar. SW00 Semarang, SW00 Jakarta. Lalu untuk Jogja sama FA00 untuk switch interface 1 dan SE00 untuk interface 1. DCE-nya ada di Semarang. Oke, kita pasang untuk LAN dulu, switch LAN. Oke, 24 di sini 00.
DCE-nya di Semarang ya tadi, berarti 01 di sini 0. Oke, selanjutnya Semarang juga sama, jadinya 00, di sini 24. Oke, setelah itu kita membutuhkan PC host banyak 2 untuk masing-masing LAN. Oke, mari kita buat PC hostnya. Di sini ada PC untuk Jogja, ini untuk Semarang, dan ini untuk Jakarta. Oke, kita isi, kita hubungkan di flash internet, lalu kita samakan menggunakan Cooper Strike di 02 dan sama di Semarang. Mas internetnya sebentar. Oke, selanjutnya dua ini. Oke, selanjutnya ini. Oke, selanjutnya ini. Oke, setelah topologinya setelah selesai dibuat, selanjutnya adalah kita akan melakukan subnettingnya terlebih dahulu. Di sini kita harus mengurutkan host yang dari paling besar ke yang paling kecil, di mana akan dimulai dari kantor koneksi pusat Semarang, lalu Jakarta dan Jogja, dan point to point untuk koneksi WAN-nya, koneksi antar kantor. Oke, di sini sebelumnya saya sudah membuat subnettingnya. Di sini maka akan saya buat lagi untuk sekalian menjelaskan. Di sini saya akan melakukan copy untuk nama-nama kolom, nama-nama baris. Di sini ada 5 baris nanti. Oke. Oke, untuk ini akan saya copy juga. Oke. Lalu selanjutnya untuk alokasi, di sini terdapat bahwa kantor pusat Semarang membutuhkan sebanyak IP sebanyak 100. Maka untuk alokasinya kita menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana ini digunakan untuk menentukan subnetnya juga dan alokasinya juga. Maka 2 pangkat berapa yang hasilnya tidak lebih, yang hasilnya lebih dari 100. 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 128. 60 berarti 2 pangkat 6. 64, 12, 2 pangkat 4. 16, dan 2 untuk koneksi point to point, yaitu 2 pangkat 2, 4, dan 2 pangkat 2 lagi sama 4. Lalu untuk prefixnya, di sini sudah memakai alokasinya 2 pangkat 7, berarti untuk prefix untuk subnet max-nya berarti 32 kurang 7, 25. Oke, saya drag dulu. Di sini 60 berarti 26. Ini 4 berarti 28. Di sini 30. Di sini juga 30. Oke, selanjutnya untuk subnet max-nya
25 berarti 255, 128. Lalu untuk 26, 255, 255, 255, 192. Benar atau tidak? Oke, 128, 192. Oke, benar. Lalu untuk ini 255, 255, 255, 240. Oh, maaf, ini kok 330. Selanjutnya ini 255, 255, 255, 252. Ini juga 255, 255, 255, 252. Oke. Oke, selanjutnya kita menentukan NA-nya terlebih dahulu. 252, 128, 192, 240, 252. Oke, di sini NA berarti NA pertama untuk kantor pusat Semarang berarti menggunakan network address yang sudah disediakan tadi. Tadi berarti 172.31 dengan NIM saya 240. Terlihat di sini membutuhkan lokasi sebanyak 128, maka di sini 172.3124 tambah 128, maka di sini 172.3124 128. Lalu 128 ditambah 64, 172.3124 128 tambah 64 berarti 2192. Oke, benar. Selanjutnya 192 tambah 16, 172, 31, 24, 208. Lalu 172, 31, 24, 212. Dan ini 172, 31, 24, 216. Ini tidak dipakai nanti. 212, 208, 192, 128. Oke, selanjutnya untuk menentukan PA-nya atau broadcast address-nya dapat melakukan pengurangan saja untuk cara cepatnya. Jadi di sini 172, 31, 24. Di sini 216 berarti dikurangi 1, 215. Kenapa begitu? Karena ini bagaikan NA ini posisi awalnya dan PA ini pada posisi akhirnya. Lalu di sini juga sama, 172, 31, 24, 211. Lalu di sini 172, 31, 24, 209, 207. Lalu di sini 172, 31, 24, 191, dan di sini 172, 31, 24, 127. Oke, kita lihat dulu, menyocokkan. Oke, benar, 127, 191, 207, 211, 215. Oke, selanjutnya untuk HA atau host address, di sini merupakan IP address yang tempat kita gunakan nanti. Di sini merupakan usable, maka kita harus yang pertama NA dan BA ini tidak bisa digunakan untuk IP address, maka untuk HA-nya kita harus mengambil yang di antaranya. Jadi jika seperti ini, kita hanya bisa memakai untuk yang pertama 24.1 sampai 24.126. Selanjutnya berarti 24.129 hingga 24.190.
Yang selanjutnya 24.193 sampai 24.206. Lalu 24.209 hingga 24.210. Lalu 24.213 sampai 24.214. Oke, ini adalah host address-nya. Kita cocokkan 126, 129, 160, 129, 190, 193, 206, 209, 210, 213, 214. Oke, sudah sama dan subnettingnya sudah selesai. Selanjutnya adalah untuk pengalokasian IP pada masing-masing host dan routernya. Selanjutnya di sini dapat terlihat hasil panduannya. Host 1 pada kantor pusat maupun kantor cabang menggunakan IP address yang pertama pada subnet, sedangkan host terakhir waktu masing-masing kantor akan menggunakan alamat IP yang sesuai dengan nomor hostnya. Dari masing-masing subnet. Oke, kita akan mengatur terlebih dahulu. Di sini untuk yang Jakarta kita pakai PC1 Jakarta. Berarti yang pertama menggunakan IP address yang pertama di sini Jakarta. Yang pertama 129, 172, 31, 24, 129. Oke, lalu yang host terakhir 60. Kita memakai PC host keduanya itu host terakhir di sini. Berarti PC 60 JKT. Jadi di sini 172, 31, 24, 189. Kita memakainya seperti ini saja. Oke. Selanjutnya untuk yang Semarang, (241) dan 126 untuk bukanting. Yang pertama IP address pertama 241. Kita pakai PC1 SMG. Berarti 134, 241. Untuk yang kedua berarti 100. Isi terakhirnya 100. Ini kita ubah isi 100 SMG. Selanjutnya Jogja yang pertama itu 193, Jogja TV. Tadi berapa? 193. Oke. 193. 193 tambah 12, 51, 205.
Oke, 205. Oke, sudah selesai. Dengan interface LAN menggunakan Higgins IP address pada subnet. Oke, yang pertama Jogja dulu saja. Higginsnya 206. Seperti 206. Selanjutnya untuk yang Semarang 126. Untuk yang Jakarta 190. Oke, IP untuk router LAN sudah ada. Selanjutnya untuk WAN-nya interface pada Jakarta loss IP. Oke. Sini untuk koneksi Jakarta Semarang berarti Jakarta menggunakannya 209. Sedangkan yang Semarang 210. Jogja juga mengikuti saja. Di sini 213 berarti, dan di Semarang 214. Oke, untuk pengalokasian IP sudah. Selanjutnya adalah pengaturan routernya. Oke, ini adalah setting untuk routernya. Ada nama router, ada password, console access, telnet access, password menggunakan 5 digit yang terakhir. Lalu ada interface serial yang untuk description, yaitu koneksi WAN ke bisa kota Semarang, Jogja, Jakarta. Lalu clock rate untuk yang DCI serialnya. Lalu interface fast ethernet, dan lakukan routing protokol secara statik. Oke, kita mulai dari Semarang saja karena ada 2. Oke, jelinya kita atur secara manual. Berarti untuk awalnya enable, masuk ke konfigurasi, kita ubah nama routernya dulu, berarti rsmg. Selanjutnya adalah password, berarti di sini adalah enable password untuk exitnya 11724. Lalu untuk konsolnya berarti kita membutuhkan line console, lalu passwordnya 11724. Selanjutnya login, exit. Lalu untuk telnetnya berarti line VTY 04. Lalu password, kita buat password 11724. Lalu login dan exit. Oke, sekarang sudah. Selanjutnya adalah melakukan pengoneksian atau pemasangan MAC address-nya. Dan
deskripsinya. Oke, pertama untuk FA-nya dulu. FA 00. Di sini IP at 172.31.24.126, subnetnya 255.255.255.128. Apakah benar? Oke, benar. Oke, lanjutnya deskripsi. Koneksi ke LAN Semarang. Koneksi ke LAN Semarang. Oke, sudah. No SH. Oke, exit. Selanjutnya adalah konfigurasi untuk serialnya. Pertama itu interface SE0 0 0. SE00 berarti yang ini ya. Satu 72 31 24 210 dengan subnetnya 255 255 255 255 252. Oh ya, maaf, kurang komanya lupa. Lanjutnya deskripsinya. Description. Koneksi WAN ke router. Oke. Koneksi WAN. Koneksi WAN ke router. Koneksi WAN ke Jakarta. No SH. Exit. Selanjutnya adalah interface-nya ya SE0001 di IP at 172.31.24.214. Subnetnya 255.255.255.252. Oke, lalu clock rate-nya 128 normal. Oke, lalu deskripsinya. Description koneksi WAN ke Jogja. No exit. Oke, exit lagi saja. Oke, yang untuk router Semarang sudah. Lalu kita coba untuk melakukan
pada hostnya yang di Semarang. Pastikan sudah on terlebih dahulu ya. Maaf. Oke, di sini IP address-nya 172.31.241, lalu subnetnya 255.192. Maaf. Untuk yang Semarang 128. Default gateway-nya berarti yang ini 172.31.24126. Oke, yang Semarang sudah. Yang PC selanjutnya 172.31.24.100, subnetnya 255.128, lalu default gateway-nya 172.31.24.126. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba tes apakah bisa. Successful, kita kirimnya successful juga. Untuk routernya di sini. Oke, successful. Lalu ini. Oke, successful juga, berarti penelusuran IP-nya sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan mengatur IP address pada router yang di Jakarta. Oke, polanya sama. Lalu, ya saya lupa pakai Topet. Oke, yang pertama kita akan masuk ke konfigurasinya. Selanjutnya kita akan mengubah nama hostname-nya atau nama routernya menjadi RJKT. Selanjutnya kita akan melakukan set password 117.24. Selanjutnya setelah sudah melakukan set password, kita akan melakukan pemberian IP address pada interface FA. FA ini ya. Satu juta 31190 untuk Jakarta 129. Kalau 90 sebentar. Berarti interface FA 00 IP. Sebelum itu lupa set password yang lain. Berarti kita set password konsol, line konsol 0, password 11724 bisa aku login, lalu exit. Lalu untuk telnetnya kita bisa menggunakan perintah seperti ini, nftj lalu 0
24, lalu password 5 digit NIM terakhir 12724, login, exit. Selanjutnya interface pada EVA oke, ID add, add 172 31 24 190, ininya 255 255 255 192, benar kan? Oke, benar. Oke, setelah itu description koneksi ke LAN Jakarta. Koneksi ke LAN Jakarta. Oke, bisa. Oke, start up, bisa. Lalu exit. Oke, selanjutnya kita akan mengatur serialnya. Berarti interface SE000. Oke, di sini berarti pertama IP-nya kita add, yaitu 209 172 31 24 209 255 255 252. Oke, lalu deskripsinya correctnya terlebih dahulu 128.004. Oke, description koneksi WAN ke Semarang. Oke, oke, berhasil. Exit, exit. Oke, sudah kita menambahkan IP untuk PC-nya. Ini berarti 172 3124 129, subnetnya 255 192. Default gateway-nya berarti 172 31 24 190. Oke, selanjutnya yang kedua isinya kita membutuhkan IP address-nya sudah tersedia, kita tinggal memasukkan saja 24189, lalu ini 255 192, lalu default gateway-nya 172 31 24 190. Oke, sudah. Kita akan coba ping.
violet. Bentar. Successful. Oke, bisa. Successful juga. Oke, bisa. Oke, yang bagian Jakarta sudah. Oh ya, kalau dibuat berarti seperti ini. Di sini ada LAN. Lalu di sini ada LAN-nya sendiri. Bentar. Di sini LAN ini untuk LAN-nya. Ini juga sama. Oke, selanjutnya kita setting router yang Jogja. Kita setting manual tentunya. Oke, enable config terminal. Kita rubah nama hostname-nya atau routernya terlebih dahulu, berarti YGY. Lalu sudah diubah, lalu kita membuat password exec-nya dulu. 1724. Setelah itu untuk password konsol, line konsol 11724. Oh, lupa. Login, exit. Lalu untuk password telnet-nya line vdj 04. Untuk passwordnya untuk passwordnya 11724. Oke, login, lalu exit. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting untuk interface FA-nya. Interface FA 00. Oke, kita add dulu IP-nya itu 172.31.24 dan 206. Lalu subnetnya 255 untuk Jogja 240. Oke, sudah. Selanjutnya description, koneksi ke LAN Jogja. Oke, selanjutnya sudah, berarti nggak bisa. Oke, exit. Selanjutnya setting untuk serialnya, berarti SE 000. Oke, IP F 172.31.24.255.255.255.255.252. Oke, lalu description, koneksi 1
ke Semarang. Oke, sudah bisa. Oke, sudah menyala semua. Oke, sudah. Kita exit lagi. Oke, lalu kita set untuk PC-nya. Nah, 172.31.24.193. Lalu IP-nya 240 tadi ya. Lalu default gateway-nya 172.31.24.206. Oke, ini sudah. Selanjutnya adalah satu tujuh dua tiga satu dua empat 205. Lalu ini 255 24. Lalu default gateway-nya 172.31.24.206. Oke, ini adalah saya akan mencoba lakukan ping dari sini ke sini, successful. Sini ke sini, successful. Selanjutnya dari sini, dari router ke PC, successful. Dari router PC ini, successful. Ini belum saya ganti ya. Oke, selanjutnya adalah kurang routing statiknya. Di sini masih belum ada. Oke, selanjutnya akan melakukan routing statik agar kita dapat mengirim data dari host di sini ke sini ataupun ke sini. Ya, fungsinya routing itu nanti agar kita dapat mengirim data yang berasal dari PC host yang di Jakarta bisa dikirim ke Semarang, lalu juga bisa dikirim ke Jogja maupun sebaliknya, maupun dari Semarang juga bisa dikirim ke Jogja maupun ke Jakarta. Oke, untuk routingnya adalah seperti ini. Ya, ada passwordnya. Kita gunakan password. Oke, bisa. Ya, kita gunakan password lagi. Oke. Oke. Lalu untuk routing statiknya, kita harus masukkan network address tujuan, lalu subnet tujuan, serta IP hubnya. Jadi di sini. Yang pertama, dari sini kita ingin menuju dari Semarang kita akan menuju ke Jakarta. Dan sebaliknya. Maka kita akan menggunakan seperti ini. IP root, network tujuannya 172.24 yang Jakarta 128.24.128.
Oke, selanjutnya subnet tujuannya 255 255 255 192. Lalu kita melalui router ini ya, berarti 172 31 24 209. Oke, sudah exit. Oke, selanjutnya yang dari sini ini sudah masuk ya. IP route ke tujuannya yaitu ke Semarang. Di sini berarti 172 31 24 0. Network address-nya yang di Semarang 0. Lalu subnetnya 255 255 255 128. Lalu melalui 172 31 24 2110. Oke, sudah kita exit. Selanjutnya adalah kita akan mengecek. Oke, oh salah. Oke, di sini sudah ada statiknya, dan yang di sini juga sudah ada statiknya. Oke, kita akan coba cek. Kita akan ke sini apa bisa successful, berarti bisa. Lalu kita juga akan mengecek dari sini ke sini successful, berarti ini juga bisa. Lalu jika pakai command kita akan melakukan ping. Kita coba ping ke routernya yang ada di Jakarta. Berarti 172 31 24 209. Oke, bisa ya. Oke, bisa. Maupun sebaliknya, kita bisa dari Jakarta ke Semarang. Successful. Successful juga. Kalau kita ping, kita coba ping ya. Ping 172, ping dari host di Jakarta ke router di Semarang 172 31 24 210. Bisa ya, berarti sudah berhasil. Oke, lalu selanjutnya apakah yang di sini oke, selanjutnya yang dari kita akan coba dari Jakarta ke Jogja apakah bisa file, karena kita belum melakukan routing statiknya, maka kita akan lakukan yang dari Semarang Jogja, Jogja Semarang, Jakarta Semarang, Jakarta Jogja, Jogja Jakarta. Kita dari Jakarta dulu. Network address tujuannya berarti ke sini, jadi 172 31 24
IP rootnya 172.31.24 Jogja berarti 192. Lalu juga subnet tujuan 255, selanjutnya 255 240, lalu melalui 172.31.24.214. Oke, sudah bisa, kita exit untuk Jakarta. Lalu yang Semarang ke Jogjanya kita konfigurasi lagi, masuk ke terminal konfigurasi. Untuk IP rootnya berarti itu 172.31.24.192. Oke, subnetnya 240, 255, 240 melalui 172.31.24.213. Oke, Semarang sudah, tinggal yang Jogja. Jogja berarti untuk menuju ke Semarang membutuhkan network address tujuan yang Semarang dan subnetnya juga. IP root 172.31.24.0, subnetnya 255.255.255.128. Lalu melalui lalu melalui 172.31.24.214. Oke, sudah. Selanjutnya yang di Jakarta, IP root yang di Jakarta network address-nya 192.31.24.192, subnetnya 255.192. Oh maaf, ini 128. Lalu tujuannya yaitu 172, maksudnya melalui melalui 172.31.24.209. Oke, sudah. Kita akan coba. Yang pertama adalah yang PC Jogja ke Semarang.
successful, jadi sudah bisa. Ini ke Jogja, Semarang ke Jogja. Oke, successful. Kita akan coba ping. Kita akan coba ping ke router Semarang. Ping 172.3124.214. Oke, bisa. Baik, baik demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.